بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu dari bukti keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam ialah mahabbatur Rasul alaihi salatu wassalam, mencintai Rasulullah alaihi salatu wassalam mahabbatan syar'iyyah, dengan kecintaan yang syar'i. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Belum sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku, yakni Rasulullah alaihi salatu wassalam, hingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada semua umat manusia. Hadis ini kita perhatikan kaum muslimin rahimakumullah. Sangat jelas Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya termasuk iman seseorang, termasuk kesempurnaan iman seseorang ialah mencintai Nabi SAW. Bahkan lebih daripada itu, mencintai Nabi SAW dengan kecintaan yang melebihi cinta kita kepada orang tua, kepada anak-anak kita, kepada semua umat manusia. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW harus lebih besar daripada kecintaan kita kepada diri sendiri. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah berkata kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Nabi alaihi salatu wasallam, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Maka Rasulullah SAW memegang tangan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sambil menyatakan, "La hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak hingga aku lebih kamu cintai daripada diri kamu sendiri. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-an ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min nafsi." Sekarang juga ya Rasulullah, engkau orang yang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Ini adalah perkara prinsip mencintai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bukti keimanan.
bukti sempurnanya iman seseorang kepada Allah Azza wa Jal dan juga kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Cinta Rasul. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam mencintai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tidak cukup hanya semata-mata pengakuan. Tidak cukup hanya semata-mata melakukan semacam peringatan. Tetapi kecintaan kepada Rasulullah SAW ada konsekuensi-konsekuensinya. Ada ketentuan-ketentuannya yang membedakan antara as-sadiqin minal kadzibin, yang membedakan antara orang-orang yang jujur cinta dia kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang dusta kecintaan dia kepada Rasulullah SAW. Ada beberapa ketentuan-ketentuan atau konsekuensi-konsekuensi yang disebutkan oleh para ulama dalam karya-karya mereka sebagai tanda-tanda kita mencintai Nabi. Ciri-ciri kita jujur dalam mencintai Nabi SAW. Yang pertama dan yang terutama ialah ittiba'un Nabi SAW. Mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Kita harus memiliki prinsip ittiba', mengikuti Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan kita. Mengikuti Rasul dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam adab, dalam muamalah, dalam dakwah, dalam keseharian. Harus mengikuti Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, disebutkan di Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ittifa'un Nabi alaihi salatu wassalam dijadikan sebagai bukti kejujuran cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ittifa'un Nabi alaihi salatu wassalam juga merupakan bukti jujurnya cinta seseorang kepada beliau pribadi alaihi salatu wassalam. Fattabi'uni, ikuti. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di Al-Ahzab. Allah mengatakan, sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada diri Rasulullah SAW, pada beliau ada uswatun hasanah, tauladan yang baik, contoh yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan dia berzikir kepada Allah dengan zikir yang baik. Ini ayat lafadznya berita menjelaskan Rasul sebagai uswah kita, namun maknanya adalah perintah. Hendaklah kalian wahai segenap kaum muslimin menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah kalian, sebagai panutan kalian, sebagai tauladan kalian dalam semua aspek kehidupan. Itu konsekuensi. Maka kalau ada orang yang menyatakan cinta kepada Rasulullah SAW, ternyata akidahnya berbeda dengan akidah Rasul, maka ini pendusta. Dusta kecintaan dia itu. Ada orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, ternyata amaliyah ibadahnya
praktek-praktek ibadahnya tidak sesuai dengan beliau alaihi salatu wassalam. Dusta pengakuan cintanya itu. Mengaku cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ternyata akhlaknya, adab-adabnya, muamalah-muamalahnya, dakwahnya berseberangan dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dusta dalam pengakuan cintanya. Maka mencintai Rasul itu bukan semata-mata diucapkan, saya cinta Rasul. Bukan semata-mata sebagai slogan, sebagai simbol. Tidak. Tapi harus diwujudkan dengan amalan, dengan pembuktian dalam keseharian. Secara logika akal, kalau kita secara pribadi mencintai seseorang, ada orang yang kita cintai, tentu secara akal yang sehat kita akan berupaya untuk muwafaqah, menyepakati, menyesuaikan dengan orang yang kita cintai tadi, supaya mendapatkan cintanya. Terkait dengan kita dengan orang lain, itu perkara yang umum dan pasti. Kamu akan dinyatakan dusta di dalam pengakuan cinta kamu ini ketika kamu mengaku cinta kepada fulan, tapi apa yang kamu kerjakan berseberangan dengan si fulan. Apa yang kamu lakukan beda dengan pengakuan kamu. Itu antara kamu dengan si fulan. Apalagi terkait dengan kita dan Rasulullah SAW. Mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tapi tidak sama dengan Rasul. Tapi tidak mengikuti Rasul. Dusta dalam pengakuan. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jal, tetapi menyelisihi Allah Azza wa Jal. Dusta dalam kecintaan dia. Maka konsekuensi yang pertama yang terutama ialah ittiba'un Nabi alaihi salatu wasallam. Bahasa yang lainnya ittiba'us sunnah. Ini yang paling pertama dan yang terutama. Konsekuensi yang kedua ialah ta'atun Nabi alaihi salatu wassalam, mentaati Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, para bimbingannya. Perlu ketahui kaum muslimin rahimakumullah, mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam perkara yang wajib dan tersendiri. Bahkan ketaatan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam termasuk ketaatan kepada Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Man ata'ar rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sama, mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Mentaati Rasul itu tersendiri. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah tersendiri. Taatlah kepada Rasul tersendiri. Dan ulil amri di kalangan kalian mengikut. Tahu dari mana? Disebutkan oleh ahli tafsir, di antaranya dinukil, diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan ketaatan kepada Allah itu tersendiri dikarenakan Allah menyebutkan lafaz ati'u. Dan ketaatan kepada Rasul juga tersendiri karena Allah mengulang lagi kata-kata ati'u dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha dan wa ati'ur rasula. Diulang lagi kata-kata ati'u. Itu menunjukkan ketaatan kepada Allah itu mutlak. Ketaatan kepada Rasulullah itu mutlak. Ketika menyebutkan para umara, tidak mengulangi lafaz ati'u, langsung mengatakan wa ulil amri minkum, dan ulil amri di kalangan kalian. Itu menunjukkan ta'atuhu muqayyadah.
Ketaatan kepada penguasa itu terikat ada ketentuannya, tidak mutlak. Ditaati kalau dia mentaati Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Syahidnya ketaatan kepada Rasul itu mutlak. Ketaatan kepada Rasul sama dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Dikatakan siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Qala Rasul mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, maka sungguh dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, sungguh dia telah enggan masuk surga. Maka mencintai Rasulullah SAW itu harus diiringi dengan ketaatan, diiringi dengan mentaati beliau pada perintah-perintah beliau, baik perintah-perintah yang wajib atau perintah-perintah yang sifatnya afdhaliyah sunnah. Taati perintah-perintah yang sesuai dengan selera kita ataukah tidak, dan sesuai dengan akal pikiran kita ataukah tidak. Prinsip kita adalah sami'na wa ata'na. Kita mendengar, kita mentaati. Sebagaimana kita mentaati Allah Azza wa Jal, kita juga mentaati Rasulnya alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Rasul tetapi tidak mentaati beliau, bahwa kadzib, dusta dalam kecintaannya. Mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tapi tidak pernah jamaah sholat. Maaf, Anda dusta dalam kecintaan Anda. Rasul mewajibkan kaum muslimin yang laki-laki yang tidak ada uzur untuk berjamaah sholat. Anda tidak pernah jamaah sholat, tapi ngakunya cinta Rasul. Maaf, Anda dusta dalam pengakuan tadi. Kalau seandainya Anda mencintai Rasulullah SAW, tentu akan mentaati perintah ini. Contoh. Dan kaum muslimin rahimakumullah, ketaatan kepada Rasul sangat luas. Dikarenakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya itu sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Meliputi segala sesuatu yang terkait dengan agama ini. Perintah berakidah, perintah beribadah, perintah berakhlakul karimah, perintah beradab syar'iyah, perintah bermuamalah yang baik, perintah berdakwah yang bagus, perintah untuk macam-macam. Dari mulai A sampai akhir. Itu harus diwujudkan dalam keseharian kita sebagai bentuk jujurnya cinta kita kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Ketentuan yang berikutnya yang mengiringi ketaatan kepada Rasul adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Harus menjauhi larangan-larangan Allah dan larangan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak boleh bermaksiat kepada Rasul. Harus menjauhi semua larangan-larangan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu jelas. Itu jelas disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Yang aku larang kalian untuk mengerjakannya, fantahu, tinggalkan semua. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya, kerjakan semampu kalian. Larangan Rasul tinggalkan. Perintahnya kerjakan semampu kalian.
Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, ambil, amalkan. Dan yang dilarang oleh Rasulullah SAW, fantahu, tinggalkan. Nas Quran wal hadis sangat jelas. Sekali lagi, kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, ternyata apa? Tindakan dia melanggar Rasul, melanggar sunnah Rasul, melanggar perintah-perintahnya, maka dia dusta. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan kepada Rasulullah SAW tidak mungkin diwujudkan dengan amal-amal syirik, tidak mungkin diwujudkan dengan amal-amal kufur. Mencintai Rasulullah SAW tidak mungkin diwujudkan dengan amal-amal bid'ah, tidak mungkin diwujudkan dengan amal-amal maksiat kepada beliau. Perkara yang aneh, mengaku cinta Rasul tapi durhaka kepada Rasul. Sangat-sangat aneh. Sangat-sangat aneh. Dan menunjukkan betapa dustanya pengakuan cinta dia kepada Rasulullah SAW. Yang benar, yang jujur, mengaku cinta Rasul, mentaati beliau. Mengaku cinta Rasul, tidak durhaka kepada beliau. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi kaum muslimin rahimakumullah, ketentuan-ketentuan yang lain. Saya sebutkan secara global, di antaranya yang menjadikan Rasul sebagai hakim, tahkimun Nabi alaihi salatu wassalam. Semua perkara-perkara kita dihukumi dengan hukum sunnah. Yang berikutnya adalah ta'zimun Nabi alaihi salatu wassalam wa tawqiruh, mengagungkan Rasul, memuliakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan pemuliaan yang syar'i. Tidak ada unsur hulu melampaui batas padanya. Ada takdimun Nabi alaihi salatu wassalam, lebih mendahulukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala sesuatu. Ini semuanya konsekuensi cinta kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka wujudkan dalam keseharian kita. Poin-poin tadi merupakan prinsip Islam, kewajiban masing-masing kita, sekaligus sebagai bukti jujurnya cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kaum muslimin memasuki bulan Rabiul Awal, sebagaimana yang sekarang ini kita alami, kita sekarang ini secara penanggalan yang ada berada di tanggal 13 Rabiul Awal 1436 Hijri. Kalau sudah memasuki yang namanya Rabiul Awal, yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin ialah teringat itu adalah bulan lahirnya Rasulullah SAW. Teringat Rabiul Awal, tanggal lahirnya Rasul. Jawabannya na'am. Para ahli sejarah sepakat Rasulullah SAW lahir di bulan Rabiul Awal. Tanggalnya ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Dan yang masyhur di kalangan ahli sejarah dan kaum muslimin 12 Rabiul Awal. Dan seringkalinya kita menyaksikan kaum muslimin ketika memasuki Rabiul Awal, apalagi tanggal 12 Rabiul Awal, yang mereka amalkan adalah melakukan peringatan. Memperingati apa? Memperingati hari lahirnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu itu. Dengan cara apa mereka memperingati? Dengan cara apa mereka memperingati? Ternyata mereka memperingatinya dengan berbagai macam acara dan cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka memperingatinya dengan cara menjadikan tanggal lahir itu sebagai hari besar Islam. Tidak ada contohnya. Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, hari besar Islam itu cuma 2, hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada Idul Maulid.
memperingati menjadikan sebagai hari besar. Tidak ada contoh Rasulullah. Ini saja sudah cukup untuk kita mengatakan dusta pengakuan Anda. Anda mengaku cinta Rasulullah SAW, mengaku sebagai Muslim, mukmin, ikut dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata amalan Anda, tindakan Anda, ritual Anda tidak pernah Rasul contohkan. Dusta cinta. Apalagi disertai dengan berbagai macam ritual, amalia, zikir, dan segala macamnya, wirid, yang semua itu tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabat. Apa seperti ini yang dikatakan jujur cintanya? Jawabannya sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Justru menunjukkan kedustaan cinta kepada Rasulullah. Apa nggak boleh memperingati hari lahirnya Rasul? Kalau semata-mata Anda ingat, nggak ada masalah. Dan siokianya kaum muslimin harus tahu Rasul lahir tanggal berapa, bulan berapa. Harus tahu tanggal dan bulan lahirnya Rasul. Satu bagian dari sejarah Nabi. Habis diketahui. Tetapi yang menjadi masalah adalah kecintaan kepada Rasul tidak diwujudkan dengan cara-cara yang melanggar agama. Tidak diwujudkan dengan cara-cara yang melanggar syar'i. Tapi diwujudkan dengan mencontoh Nabi, mentaati Nabi, jangan maksiat kepadanya. Diwujudkan dengan amal saleh, ibadah kepada Allah dengan contoh beliau alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Itu yang paling penting, uswah hasanah kita dalam semua aspek kehidupan dan agama kita. Kita perhatikan kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang begitu semangat memperingati dan memperingati. Lihat amaliah mereka. Lihat bagaimana amal mereka selama ini. Bagaimana ibadah mereka selama ini. Kita akan mendapati mayoritas dan kebanyakan mereka ini amal-amalnya sering kalinya bertentangan dengan Rasulullah SAW. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi itu semuanya adalah dan dibenarkan dalam Islam, sekaligus bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kesimpulannya kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita sebagai muslim yang mencintai Rasulullah SAW itu merupakan kewajiban kita, maka pembuktiannya adalah dengan cara ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah beliau dalam semua aspek kehidupan. Caranya dengan mentaati Rasulullah SAW, dengan tidak bermaksiat kepada beliau, dengan memuliakan beliau, mengagungkan beliau dengan pengagungan yang syar'i sesuai dengan syariat, kembali kepada hukum sunnahnya, mendahulukan Rasul daripada semua orang dan apapun. Barakallahu fikum. Baru dinyatakan jujur cinta kita kepada beliau. Dan itulah yang harus kita amalkan dalam keseharian kita, pada akidah kita, ritual ibadah kita, amaliyah kita, akhlak adabnya kita, muamalah kita, dakwah kita, dan semua aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, yang berislam sesuai dengan contoh Rasulullah SAW sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau SAW. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.